Halo, welcome back to my channel. Jangan lupa sebelum nonton ini, like, comment, and subscribe karena itu gratis. Balik lagi bareng aku, Della Aulia, di channel YouTube ini. Kita gak akan jauh-jauh, ya kita pasti deket-deket lah jelasin masalah knowledge management. Kali ini aku bakal jelasin knowledge capture. Terus apa hubungannya nih sama tacit dan explicit knowledge? Jadi yang kepo terus pantengin ya video ini. Knowledge capture merupakan sebuah proses di mana pengetahuan diubah dari tacit ke eksplisit dengan berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan dari sebuah individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan dalam organisasi nih. Jadi di dalam sebuah organisasi tuh gak perlu nih takut-takut lagi kalau kehilangan pengetahuan dari karyawan-karyawan yang ada. Andaikan nih karyawannya pensiun atau dipindah tugaskan atau dia resign, dia tetap bisa mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan dari si karyawan itu. Dengan apa? Dengan di capture ini guys. Nah, di knowledge capture ini ada tacit dan eksplisit. Tacit itu apa ya? Jadi tacit itu adalah pengetahuan yang belum didokumentasikan atau pengetahuan yang masih berada di dalam isi kepala seseorang nih. Pengetahuan ini berisikan insight, pengalaman-pengalaman, pemikiran-pemikiran, atau pembelajaran-pembelajaran yang diterima dari pengalaman sehari-harinya. Tacit juga dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang didapat secara langsung dari sumbernya. Kalau eksplisit ini apa ya? Eksplisit ini pengetahuan yang secara mudah dapat diartikulasikan, dikodekan, diakses, dan diverbalkan. Pengetahuan ini bersifat tersirat atau sudah terdokumentasikan. Jadi contohnya explicit knowledge ini berupa dokumen, berkas, buku, kayak gitu. Karena sudah tertulis, eksplisit ini sudah sangat mudah banget nih bagi kita untuk mempelajarinya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kelebihan dari tacit and explicit dalam knowledge capture, yang pertama, dapat menjadi keuntungan bagi suatu organisasi dalam meraih hasil yang lebih baik dalam persaingannya. Kok bisa sih kayak gitu? Kenapa nih gitu? Karena sumber daya manusia yang ada di dalam instansi atau organisasi tersebut pasti nih tiap-tiap orang yang memiliki ide, inovasi dan kreativitas masing-masing yang nantinya bisa digunakan pengaplikasiannya dalam organisasi, instansi atau perusahaan tersebut, sehingga itu akan mendorong daya saing dari perusahaan, organisasi atau instansi tersebut agar lebih maju lagi. Yang kedua, lebih mendorong manusia yang ada di dalam instansi organisasi tersebut untuk semakin banyak menyerap pengetahuan-pengetahuan baru demi memajukan organisasi mereka. Yang ketiga, dengan pengetahuan yang ada di dalam diri setiap sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang ada di instansi atau organisasi tersebut. Kalau kekurangan dari tacit dan eksplisit ini, dibutuhkan persiapan yang matang dalam mengolah atau mengorganisasi suatu pengetahuan di dalam sebuah instansi atau organisasi agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Sebab tidak semua tacit knowledge itu dapat dieksplisitkan dan tidak semua explicit knowledge dapat diserap oleh individu atau setiap sumber daya manusia dengan baik. Implementasi tacit dan eksplisit di perpustakaan. Pengimplementasian tacit contohnya diskusi atau brainstorming atau bertukar pikiran dengan satu pustakawan dengan pustakawan lainnya untuk memecahkan masalah bersama yang ada di perpustakaan dan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaru di perpustakaan itu sehingga memuaskan pemustaka yang datang ke pustakawan tersebut dan memajukan
perpustakaan tersebut sehingga banyak masyarakat yang menggunakan layanan informasi perpustakaan tersebut. Sedangkan eksplisit berupa buku atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Contohnya, ada pemustaka yang datang tanya tentang buku manajemen bisnis. Nah, di sini pustakawan memberikan bukunya yang berkaitan dengan manajemen bisnis. Ada beberapa buku. Ini merupakan explicit knowledge yang dicapturekan seperti itu. Nah, sedangkan tacit knowledge ini setelah diskusi atau brainstorming itu juga bisa nih berupa seminar atau workshop yang nantinya itu dipublikasikan lewat website. Seperti itu. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tentang knowledge capture, apa hubungannya knowledge capture dengan tacit dan explicit knowledge, dan bagaimana pengimplementasiannya di perpustakaan dapat kalian pahami dan kalian cerna dengan baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.